Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Yuliana, mahasiswa Akbid Anugerah Bintan tingkat 1. Saya berasal dari Kabupaten Lingga, tepatnya di Kepulauan Riau. Karena itu, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan sedikit tentang sosial budaya proses persalinan di Kabupaten Lingga. Setiap daerah pastinya mempunyai kepercayaan masing-masing terhadap proses persalinan. Begitu juga di Kabupaten Lingga terdapat beberapa kepercayaan warga sekitar terkait dengan proses persalinan. Yang pertama yaitu mandi selusuh 7 bulan. Yang kedua adalah tempah mak bidan. Dan yang ketiga adalah proses basuh lantai. Proses yang pertama yaitu adalah mandi selusuh 7 bulan. Mandi selusuh 7 bulan ini dilakukan ketika usia kandungan ibu hamil sudah menginjak usia yang ke-7 bulan. Mandi ini dilakukan sebanyak 3 hari berturut-turut. Setelah dalam proses mandi ini juga dilakukan dengan namanya mandi tanpa selimau, yang mana mandi ini bertujuan untuk mempermudah si ibu hamil tadi dalam proses persalinannya kelak. Nah, pada proses tanpa selimau tersebut itu dilakukan dengan cara memotong limau. Dilakukan dengan tujuan ketika limau tersebut dibelah dua kemudian langsung dilepaskan ke bawah, maka limau ini akan menjadi pedoman. Ketika limau ini posisinya telentang, maka si bayi yang dikandungnya itu dipercayakan adalah bayi perempuan. Sedangkan ketika limau ini terlepas dalam posisi telungkup, maka kepercayaan warga sekitar bahwa bayi yang dikandungan oleh si ibu hamil adalah bayi laki-laki. Nah, pada mandi ini dilakukan limau ini disatukan dengan air kemudian dimandikan ke ibu hamil. Dan yang terakhir itu air rambut yang dimandikan ibu hamil tadi ditegukkan satu tegukan gitu. Kemudian yang kedua adalah proses tempah bidan. Proses tempah bidan ini dilakukan ketika ibu hamil sudah menginjak usia kandungan 7 bulan juga. Si keluarga ibu hamil ini mempersiapkan sepiring pulut kuning yang telah dimasak beserta lauk pauknya, kemudian sejumlah uang yang tidak ditentukan oleh ibu bidannya, dan juga asam dan garam. Nah, proses tempah bidan ini dilakukan dengan tujuan agar si ibu bidan ini bertanggung jawab penuh terhadap proses persalinan si ibu hamil tadi. Jadi ketika proses ini telah dilakukan, berarti ibu bidannya ini tidak boleh kemana-mana sebelum si ibu hamil tadi melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses basuh lantai. Proses basuh lantai ini dilakukan ketika si ibu hamil telah melalui proses persalinan, di mana biasanya ibu yang telah melalui proses persalinan ini telah melewati masa nifasnya. Nah, pada proses kali ini keluarga ibu yang siap melahirkan tadi itu mempersiapkan 1 ekor ayam kampung, di mana jenisnya tergantung dari jenis kelamin si bayi. Ketika bayinya laki-laki, maka ayam yang disiapkan adalah ayam betina, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian ada 1 biji kelapa, 1 buah sisir, 1 buah cermin, 1 kain sarung, 1 bahan untuk membuat baju, kemudian pulut mentah, dan sejumlah air langi. Nah, pada proses kali ini itu yang pertama itu dilakukan dengan membasuh lantai di mana tempat ibu melakukan proses persalinan. Air langi tadi disiram di tempat ibunya melakukan proses persalinan dengan tujuan membersihkan. Kemudian menggelindingkan kelapa di tempat melakukan proses persalinan dengan cara mengelilingi ibu dan anak tadi. Setelah itu
kelapa tadi diguncangkan di telinga si bayi, yang menunjukkan bayi tersebut adalah bayi yang baik-baik atau bayi yang mungkin akan sedikit nakal. Itu mereka mempercayai tergantung dari bunyi guncangan kelapa tadi. Kemudian selanjutnya sisir dan cermin tadi diselipkan, kemudian dicakar atau dikikis di tempat ibunya melakukan proses persalinan. Kemudian pulut yang disiapkan tadi itu dilemparkan di daerah sekitar ibunya melakukan proses persalinan. Dan yang terakhir itu adalah menaikkan si bayi ke atas ayam kampung yang telah disiapkan tadi, dan kemudian bayi dan ayam ini dimandikan secara bersamaan gitu. Nah, pada proses basuh lantai ini dilakukan dengan tujuan agar tempat melakukan proses persalinan ini akan kembali menjadi bersih dari segala najis gitu.